Menyandang status juara Liga 1 2023, Persib Bandung berhak tampil di AFC Champions League 2 2024-2025. Dalam hal ini, sebuah kabar baik diperoleh oleh Persib Bandung. Kabar tersebut adalah Persib Bandung tidak perlu menjalani babak playoff dan dipastikan langsung masuk ke babak penyisihan grup. Bojan Hodak sendiri mengakui hal tersebut menjadi keuntungan besar bagi timnya. Sementara itu, Bojan Hodak memiliki beberapa misi terkait penampilan Persib di Asia. Pertama adalah untuk meningkatkan level permainan anak asuhannya. Seperti yang diketahui, Persib Bandung memiliki kesempatan untuk menghadapi lawan-lawan dengan level di atasnya. Misi kedua, yakni untuk membantu menyumbangkan poin AFC dan juga FIFA bagi Liga 1. Sebagai informasi, AFC belum lama ini telah merilis daftar peringkat terbaru kompetisi anggota asosiasi mereka musim 2023-2024. Pada kesempatan tersebut, Liga 1 hanya menempati peringkat ke-28 Asia. Liga 1 juga tercecer di urutan ke-6 untuk kawasan ASEAN. Itu bagus, dan menjadi hal yang penting bahwa kami bisa langsung masuk ke fase grup. Jadi ini membuat kami menjadi lebih mudah, karena tidak perlu tampil dulu di kualifikasi. Karena kualifikasi bisa saja menyulitkan bagi kami, dan menjadi masalah. Dengan kelolosan langsung kami ke fase grup, itu tentunya menjadi keuntungan bagi klub. Kami akan memainkan laga yang berat. Jadi kami, para pemain, bisa meningkatkan level permainannya melawan tim-tim bagus di Asia. Hal penting lainnya adalah untuk bisa mendapatkan poin bagi ranking AFC dan FIFA. Ini penting untuk klub serta Indonesia. Jadi untuk di waktu yang akan datang, klub Indonesia bisa langsung melaju ke Liga Champions Asia. Jelas Bojan Hodak. PSSI dan PT Liga Indonesia baru memundurkan kick-off Liga 1 2024-2025 menjadi tanggal 9 Agustus 2024. Persib Bandung kontra PSBS Biak menjadi laga pembuka. Persib adalah juara bertahan Liga 1 setelah mengalahkan Madura United. Sementara PSBS Biak ialah kampiun Liga 2 pada musim lalu, usai menaklukkan Semen Padang. Sebelumnya pada tanggal 31 Mei 2024 kemarin, PT LIB telah menetapkan sepak bola Liga 1 pada musim depan akan digelar pada tanggal 2 Agustus mendatang. PSSI dan PT LIB baru saja menggelar rapat untuk memfinalisasi jadwal Liga 1 selama 3 musim ke depan, supaya tidak bentrok dengan agenda Timnas Indonesia. Soal format kompetisi musim depan, Ferry Paulus mengungkapkan akan memakai format kompetisi penuh. Artinya, fase Championship Series seperti yang dipakai di Liga 1 musim lalu tidak akan digunakan lagi. Seperti diketahui, Liga 1 musim lalu dibagi ke dalam 2 fase, yakni reguler dan juga Championship Series. Borneo FC menjadi pemuncak di babak reguler. Lalu Persib Bandung yang keluar sebagai juara Liga 1 saat babak Championship Series. Terkait alasan dihapusnya babak Championship Series, Ferry memastikan bukan karena tidak bagus. Ia beralasan untuk memberikan ruang bagi Timnas Indonesia melakukan pemusatan latihan yang dibutuhkan oleh pelatih Sintayong. Kick-off Liga 1 2024-2025 akan digelar di Bandung antara Persib lawan PSBS Biak pada 9 Agustus 2024. Kami diminta menjelaskan beberapa program ke depan. Sinkronisasi antara jadwal Liga 1 dengan Timnas Indonesia. PSSI menginstruksikan ke PT LIB untuk melakukan sinkronisasi jadwal sampai musim 2026-2027. Dari jadwal yang disusun dan beberapa kali sudah berinteraksi dan meminta petunjuk PSSI, sudah difinalisasi bahwa jadwal Liga 1 ke depan sinkron dengan agenda Timnas Indonesia. Championship Series udah nggak ada, jadi kompetisi full. Jadi bukan tidak bagus Championship Series. Championship Series sebetulnya animonya besar. Dari sisi produk mengkilat, tetapi kebutuhan waktunya tidak mencukupi. Sehingga mau tidak mau, kita harus kembali ke full kompetisi seperti apa yang ada di tahun-tahun lalu. Jelas Ferry Paulus. Setali 3 uang dengan Ferry Paulus, Erick Thohir selaku Ketua PSSI juga memastikan bahwa Liga 1 bakal berhenti ketika Timnas Indonesia bermain di kalender internasional, kecuali Piala AFF. Setelah diskusi panjang dan meeting berkali-kali, PT LIB dan PSSI untuk memastikan kalender selama 3 tahun ke depan, sudah tidak ada perubahan lagi. Ada slot kompetisi yang dihormati, dan juga slot Timnas Indonesia. Kami akan atur. Misalnya ketika Timnas Indonesia bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelas Erick Thohir. Penjaga gawang Persib Bandung Teja Pakualam tidak ingin terburu-buru untuk menentukan nasibnya di skuad Persib Bandung. Saat ini Teja Pakualam mengaku memilih untuk menikmati masa liburannya bersama keluarga tercinta, dan setelah itu baru memikirkan soal karirnya ke depan.
apakah bertahan atau meninggalkan Persib Bandung. Setelah membawa gelar juara Liga 1 2023, Teja merupakan pemain yang santer dikaitkan dengan sejumlah tim. Teja memastikan bahwa masa depannya bersama Persib Bandung memang masih belum jelas. Ia juga akan memanfaatkan waktu tersisa untuk mempertimbangkan sejumlah opsi, baik bertahan di Persib Bandung atau justru hengkang. Sambil mempertimbangkan masa depannya, Teja juga tidak lupa untuk memenuhi kewajibannya sebagai pesepak bola. Ia tetap menjalankan program latihan mandiri secara berkala di setiap harinya. Sejak kedatangan kiper timnas Filipina Kevin Rey Mendoza, Teja kehilangan banyak kesempatan bermain karena lebih sering duduk di bangku cadangan. Kalau ini masih dipikirkan matang-matang, pastinya masih tetap latihan mandiri di lapangan dan di tempat gym. Jelas Teja Pakualam. Beredar kabar Semen Padang yang membesarkan nama Teja Pakualam di Liga 1 Indonesia turut meminati pemain bernomor punggung 14 di Persib Bandung tersebut. Skema peminjaman pemain sempat menjadi jalan Semen Padang untuk mendatangkan Teja Pakualam dari Persib Bandung. Namun belakangan Teja Pakualam berpotensi tetap bertahan di Persib Bandung meski gencar dirumorkan bakal hengkang. Setidaknya ada dua faktor yang membuat Teja Pakualam bakal tetap dipertahankan oleh Persib Bandung di Liga 1 2024 kelak. Dan berikut dua faktor yang membuat Teja Pakualam berpotensi batal meninggalkan Persib Bandung. Faktor pertama, Fitrul segera bergabung ke Bali United. Kiper ketiga Persib Bandung yakni Fitrul Yurstapa yang santer hengkang berpotensi membuat posisi Teja Pakualam tetap dipertahankan oleh skuad Pangeran Biru. Sosok Fitrul yang merupakan kiper ketiga Persib Bandung tersebut dikabarkan bakal bergabung ke Bali United pada musim depan. Praktis persaingan kiper di Persib Bandung akan semakin berkurang dan Teja bisa memperjuangkan tempat pertama di bawah mister gawang Persib Bandung. Terlebih Persib Bandung berpotensi tampil di ajang AFC Champions League 2 tanpa babak playoff. Sering semakin padatnya jadwal Liga 1 2024 yang mana bisa membuat menit bermain Teja semakin bertambah. Faktor kedua, Semen Padang sudah rekrut dua kiper sekaligus. Semen Padang yang disebut-sebut menaruh minat kepada Teja Pakualam dari Persib Bandung ternyata sudah mendatangkan kiper baru untuk mengarungi musim depan. Mengutip dari unggahan Instagram resmi milik Semen Padang, tampak dua rekrutan baru Semen Padang, yakni Miswar Syaputra dan Teguh Amiruddin telah resmi diperkenalkan. Kedua rekrutan anyar Semen Padang tersebut membuat potensi Kabau Sirah untuk meminjam Teja Pakualam bakal terlihat mubazir. Persib Bandung dipastikan tetap diperkuat bek asingnya yakni Alberto Rodriguez Martin. Hal itu disampaikan langsung oleh pelatih kepala Persib Bandung yakni Bojan Hodak. Hodak menjelaskan kerjasama Persib dan Alberto dipastikan berlanjut di kompetisi musim depan. Pasalnya dalam klausul kontrak sebelumnya, kontrak Alberto secara otomatis langsung diperpanjang karena mampu meraih gelar juara. Menurut Hodak, keberadaan Alberto di timnya memang sangat penting terutama di putaran kedua. Di mana kata Hodak, Alberto menjelma menjadi bek tangguh usai melewati proses adaptasi yang panjang. Hodak memahami apabila penampilan Alberto terkesan tidak stabil di putaran pertama. Pasalnya setiap pemain memiliki waktu adaptasi berbeda, dan Alberto menjadi salah seorang pemain yang harus melewati proses adaptasi berdurasi panjang. Alberto yang di awal karirnya bersama Persib Bandung kesulitan, seiring waktu mampu berkembang dengan baik hingga menjadi salah satu pilar penting di lini pertahanan Persib Bandung. Alberto mempunyai klausul dalam kontraknya. Andai klub menjadi juara, maka kontrak dia secara otomatis akan diperpanjang. Dia bermain dengan sangat baik pada putaran kedua musim lalu. Ketika pertama tiba, mungkin dia mengalami masalah karena klub bermain dengan gaya yang berbeda dalam bertahan. Dan juga mungkin dia butuh waktu untuk beradaptasi. Jadi itu alasannya di awal dia tidak terlalu bagus. Tapi di putaran kedua, dia sangat bagus. Jelas Bojan Hodak. Legenda Persib Bandung Yudi Guntara menyarankan agar Persib Bandung memaksimalkan regulasi penggunaan 8 pemain asing di Liga 1 2024. Ia merasa penggunaan jumlah pemain asing yang gemuk bisa membangun skuad Persib Bandung menjadi lebih garang dari sebelumnya. Yudi mengaku setuju dengan adanya perubahan regulasi terkait jumlah kuota pemain asing di Liga 1 untuk musim depan. Karena selain bisa meningkatkan persaingan di dalam tim, persaingan juga akan terasa lebih sengit di level antar tim. Maka dari itu ia yakin Persib Bandung akan berusaha memanfaatkannya agar mengubah wajah timnya menjadi lebih baik. Namun menurut Yudi, perubahan regulasi ini tentu tidak akan diambil semua tim karena berkaitan dengan anggaran belanja tim. Ia yakin akan ada beberapa tim yang tidak memaksimalkan regulasi tersebut agar anggaran belanjanya bisa lebih ramping dan bisa dimanfaatkan untuk keperluan lainnya. Khusus bagi Persib, hal itu menurut saya tidak ada masalah.
Mau ketentuannya 10 atau 8 atau berapapun juga tidak akan menjadi masalah. Pasti menurut saya mereka akan memenuhinya. Tapi yang main di lapangan hanya 6. Jadi 2 cadangan. Jadi menurut saya bisa dimaksimalkan kalau Persib mau maksimal. Jadi menurut saya bagi Persib 8 pemain asing itu tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau dilihat di sisi lain, klub-klub lain belum tentu bisa dimaksimalkan. Saya tidak mengecilkan klub-klub lain. Cuma kalau dipaksa, takut ada dampak lain dan mungkin bisa balik lagi kepada Liga Indonesia. Jadi nanti jangan sampai tercium keluar ternyata Liga Indonesia klub-klubnya tidak bisa bayar pemainnya atau menunggak pemainnya. Jadi secara kewajibannya tidak bisa dipenuhi. Jadi jangan sampai seperti itu. Jelas Yudi Guntara. Nasib gelandang asing asal Italia, Stefano Bertrand, bersama Persib Bandung sepertinya masih belum menemui titik terang karena kontraknya yang berlaku setengah musim. Hal itu disampaikan langsung oleh pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hodak. Ia mengungkapkan bahwa kontrak gelandang asal Italia itu memang sudah habis di akhir musim lalu. Terlebih sebelumnya kontrak Stefano Bertrand di Persib Bandung hanya berdurasi 6 bulan saja atau sampai kompetisi Liga 1 2023 berakhir. Hodak menerangkan Stefano Bertrand saat ini sedang melakukan negosiasi ulang dengan Persib Bandung terkait perpanjangan kontrak. Dilihat dari negosiasinya, kedua pihak terlihat sangat aktif berkomunikasi dan diharapkan negosiasi tersebut berjalan dengan lancar. Rencananya dalam beberapa hari ke depan ia akan memeriksa kembali proses negosiasi Persib dan Stefano. Hodak yakin manajemen klub dan Stefano bisa segera merampungkan negosiasi agar Persib tetap bisa menggunakan servis dari ex pemain Juventus tersebut. Stefano sedang melakukan negosiasi kontrak baru dengan klub. Saya belum bisa memastikan situasinya saat ini seperti apa, tapi saya akan memeriksanya. Jelas Bojan Hodak. Sosok Jonathan Baumann disebut sangat cocok kembali bergabung ke Persib Bandung. Hal itu disampaikan langsung legenda Persib Bandung yakni Yudi Guntara. Ia merasa Baumann sangat cocok dengan kriteria yang diperlukan Persib Bandung untuk musim depan, sehingga Hodak bisa lebih leluasa dalam menerapkan skema permainan dengan banyaknya pemain di sektor depan. Yudi menilai Ciro Alves dan David da Silva bisa dibilang terlalu nyaman karena tidak memiliki pesaing. Oleh karenanya Baumann bisa menjadi pilihan tepat agar dua bomber asal Brazil itu tidak terlalu nyaman. Selain Baumann, Hodak juga perlu mempertimbangkan posisi fullback kanan agar Hen-Hen memiliki persaingan yang sehat. Ditambah lagi dengan adanya persaingan, Hen-Hen akan jauh lebih maksimal saat mendapatkan kesempatan bermain di pertandingan. Kalau saya, inginnya maksimal dipenuhi kriterianya. Jadi ketika David da Silva tidak bisa tampil, ini ada pengganti lagi yang setara. Kayak kemarin, jika dilihat dari catatan statistiknya, tanpa David dan Ciro, Persib tidak pernah menang. Jadi tambahannya bisa di depan. Kalau dulu kayak Baumann bisa bermain di depan dan di mana-mana. Atau alternatifnya bisa di bek kanan. Untuk di tengah sudah bagus. Ada Bertrand dan Marc-Anthony Kalas. Jadi tinggal bek kanan. Jelas Yudi Guntara.